Audio Jungle. Audio Jungle. Elang mungkin seekor burung, tapi ia pemburu di segala medan, termasuk di air. Bahkan salah satu penghuni terkuat di air pernah takluk di cengkramannya. Di Pantai Myrtle, sebuah pemandangan terjadi. Video berdurasi 49 detik dari Independent ini sangat langka, memperlihatkan seekor elang sedang mencengkram, membawa seekor anak hiu. Bahkan ikannya masih gerak-gerak ketika dibawa terbang lebih tinggi. Mata elang adalah mata terbagus di dunia hewan, mampu melihat ular tadi di semak-semak dan melihat ikan di bawah air. Seperti dua aksi perburuan berikut, mangsa pertama terlihat menukik, mencengkram, lalu ditangkap. Sampai masuk ke air loh. Duh, sangar banget. Nah, sebagai catatan, paruh elang sangatlah kuat. Diperuntukkan untuk pemakan daging. Ujungnya itu ya melengkung tajam, berguna banget untuk mengoyak daging. Selain itu, kakinya memang diciptakan untuk memangsa. Kuat berotot, dilengkapi kuku yang tajam. Bahkan ketika mereka saling berhadapan. Ini adalah elang botak ya. Dari arah jauh, elang ekor merah terbang ke arahnya. Perhatikan cara elang botak ini bertahan. Ia terdiam dengan sayap membentang terus, tidak dikepahkan. Dan ketika rekannya itu mendekat untuk menerjang, elang botak melakukan manuver cantik. Gaya berputar agar sayap bisa digunakan untuk menghalau serangan. Nah, sayap elang memang didesain untuk menstabilkan terbang walaupun angin sedang kencang. Kalau misalnya datang dari Jakarta, datang dari mana, dari hasil tangkapan, hasil penyerahan atau apa, pertama disimpan sini dulu. Nah, kalau dia sudah beradaptasi di sini, nanti ada kelas 2-nya, kandang kelas 2-nya di dalam. Kalau udah di dalam, dia tidak boleh ketemu manusia lagi. Kenapa? Karena semua satwa liar itu pada dasarnya sebenarnya nggak boleh dipelihara, nggak boleh ketemu orang. Karena bukan berbeda dengan pet. Pet itu apa? Satwa peliharaan. Tadi ada apa? Gugu. Nah, kucing, ini itu satwa peliharaan. Makanya tergantung sama manusia, dikasih makan, hidup dengan manusia. Tapi kalau satwa liar apa aja? Elang, terus penyu, terus ular, harimau, singa, semuanya sebenarnya nggak boleh sebenarnya berinteraksi dengan manusia. Betul nggak? Karena dia memang hidup sendiri di hutan. Ya. Jadi misalnya kita
kami kurang setuju kalau misalnya ada satwa liar yang dipelihara di rumah. Betul, bisa dimulai ya, Bapak Ibu. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih semangat? Sudah bisa mendengarkan suara Bapak? Bisa ya? Oke, kita mulai. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah sampai di Pulau Kotok Besar. Ya, ini namanya Pulau Kotok Besar. Tempat pelestarian elang. Ya. Pulau Kotok ini memang dari keadaan alamnya sangat alami. Dilihat kan banyak pohon-pohonnya, tidak ada penduduknya. Ya, di sini paling ada, ini dulunya bekas homestay. Dulu banyak wisatawan di sini, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Nah, kenapa? Karena mungkin secara ekonomi pengunjungnya sudah kurang dan tidak menguntungkan, akhirnya ditutup. Dan sekarang hanya kegiatan untuk pelestarian elang. Oke? Nah, seperti kita lihat di sini, pelestarian elang ini sebenarnya sudah dimulai dari sejak tahun 2005. Tetapi diresmikan secara resmi oleh Bapak Presiden kita bersamaan dengan penyu kemarin ya, penyu elang pada April 2016 ya. Pusat pelestarian elang di sini dikenal juga dengan nama sanctuary. Sanctuary itu kalau boleh Bapak terjemahkan ibaratnya panti jompo. Tahu panti jompo? Oh. Jadi panti jompo itu tempat menampung elang yang sudah tua, elang yang cacat, atau elang yang pernah terluka, ya. Nah, jadi mereka itu yang biasanya dipelihara, ada yang sayapnya patah, ada yang kakinya juga tidak normal, dipelihara di sini. Kalau dia sembuh, nanti akan dilepaskan lagi ke alam, ya. Tapi kalau dia tidak sembuh, dia akan dipelihara di sini sampai semeninggalnya apa elangnya, sematinya, ya. Nanti makanya sangat kasihan sekali. Kadang-kadang ada nanti Om tunjukin ada elang yang sudah nggak bisa terbang. Karena elang itu begini, ibaratnya kita punya tangan sama kaki ya. Selama tangan kita atau kaki kita utuh, kita bisa mencari makan, bisa beraktivitas, bisa lari, bisa main voli, bisa main bulu tangkis secara normal. Tapi coba bayangkan, pada saat tangan kita tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa, gitu ya. Elang juga sama, dia itu kan punya sayap. Di sayapnya itu ada bulu-bulu yang primer atau apa ya? Utama, bulu utama. Nah, kalau bulunya itu dicabut, dia tidak akan tumbuh lagi. Otomatis keahlian dia bisa terbang itu hilang. Karena udah nggak bisa dikapakan lagi, udah nggak bisa terbang lagi. Paham ya? Nah, itu bulunya saja yang dicabut. Apalagi kalau sampai tulang dari sayapnya itu dipatahkan. Ada sebagian sini. Emang tulang di pernah makan chicken? Sayap ayam. Sama kan? Dia itu sepertinya dipatahkan, tapi tidak mati. Cuma dia tidak bisa terbang lagi. Bahkan untuk jalan dia susah, gitu ya. Nah, sangat kasihan sekali ya. Nah, itu makanya di sanctuary di sini dilindungi, dipelihara, kesehatannya dimonitor, dikasih makan dengan baik. Ya, gitu. Di sini ada dua jenis yang kebetulan ada. Satunya elang bondol. Kalau elang bondol ini ada orang Jakarta di sini, orang Jakarta semua nih. Aku Betawi. Betawi. Maksudnya begini, di kota Jakarta ada busway. Tahu kan? Di dinding busway sudah ada gambar apa? Elang bondol. Itu elang bondol. Karena maskot dari Jakarta. Betul, maskot DKI Jakarta. Atau ada yang suka ngemil kacang Garuda? Ini kacang Garuda ada tuh. Ini kacangku. Nah, ini kacangku. Ini elang ini. Atau iklan rokok jangan ya. Terus ada iklan apa lagi ya? Yang mempergunakan elang sebagai bintang iklannya. Tuh, ada. Kalau dilihat-lihat iklan di TV ya, kadang-kadang ada itu. Ini bentuknya elang bondol. Cirinya apa? Kepalanya putih sampai ke lehernya, sayapnya coklat. Itu ya. Itu elang bondol. Satu lagi tadi Bapak bilang ada elang laut. Kalau elang laut lain lagi. Elang laut biasanya secara fisik tubuhnya lebih besar atau rentang sayapnya lebih panjang dari elang bondol, ya. Warnanya yang paling menarik. Warnanya berbeda sedikit, dia abu-abu.
Makanya kadang-kadang disebut elang laut sayap abu. Nanti ada di belakang, lihat ya. Sayapnya abu-abu, berbeda. Kalau elang bondol sayapnya apa? Coklat. Kalau elang laut? Nah, hidupnya elang bondol sama elang laut itu sangat tergantung sama kondisi pantai atau pesisir. Jadi kalau elang bondol, elang laut gak mungkin di pegunungan. Kalau di pegunungan, yang pernah ke Gede Pangrango misalnya kan, ada elang Jawa, ada elang hitam, semua ya. Tapi elang bondol biasanya, atau apalagi elang laut, dia lebih memilih daerah perairan untuk sebagai tempat habitat hidupnya. Habitat tahu kan? Nah, karena makanannya apa? Ikan, betul. Elang itu biasanya termasuk kelompok pemakan daging. Apa namanya? Karnivora. Jadi di dalam rantai makanan dia menempati posisi tertinggi sebagai predator. Ya. Kalau di lautan dia predator. Top apa istilahnya? Top predator. Jadi makan elang yang biasanya harusnya terbang keliling kemana-mana terus dikandangin. Coba kandang sedikit, gimana rasanya dia? Bosan dong. Tidak cocok gitu ya. Betul kan? Betul nggak? Ada pertanyaan gini? Ya kan? Ada. Nah, ini. Iya, itu. Tadi kan sudah dibilang ada beberapa saya sampaikan. Tadi ada itu contoh yang sayapnya patah. Dia udah nggak bisa terbang. Dia mendarat kan dia, gitu kan. Tapi kalau dia pengen terbang, ini gitu otomatis. Nah, sekarang nggak ada buntutnya. Gimana dia bisa mengendalikan terbangnya kan? Nggak bisa. Iya, banyak hal-hal jahat yang dilakukan oleh manusia kepada satwa sehingga dia kehilangan sifat aslinya. Ya, kehilangan keahliannya tadi. Keahliannya apa tadi? Coba. Terbang, menyambar mangsanya. Bukan menyambar apa sih, menyambar makanannya. Ya. Jadi akhirnya elang-elang ini tidak akan pernah naik kelas, selamanya di sini saja sampai sematinya. Tapi kalau elang-elang yang masih bisa masih bisa dilatih, disembuhkan keahliannya, ditimbulkan kembali, nanti naik kelas ke sana, kelas 2, kelas 3, sampai kelas terakhir tuh yang di laut tadi, ya. Kalau kelas 6 itu mau lulus itu udah ujian ya. Jadi di sana terakhir itu dilatih menyambar ikan. Makanya kandangnya lebih besar, ya kan? Itu sampai dilatih lagi untuk menyambar ikan itu. Karena biasa di kandang kecil, mungkin keahlian dia untuk menyambar itu udah hilang. Betul ya? Ada pertanyaan lagi? Bagus, ayo rame. Hutan, betul? Dia bukan harus di kota, bukan harus naik sepeda, bukan. Ada beberapa cara melatihnya itu dengan kejam, bukan kasar lagi. Sekarang misalnya monyet itu nggak bisa jalan begini sebenarnya. Kamu pernah lihat? Adik-adik pernah lihat monyet kalau jalan? Monyet itu kan gini jalan, betul kan? Dia dipaksa untuk bisa berjalan tegak ini. Gimana caranya? Tarik ke atas. Bukan. Caranya itu tangannya diikat, terus dicambukin supaya dia bisa berdiri, supaya dia bisa jalan gini. Nah, itu kan kejam nggak? Nah, itu kejam. Jadi cara untuk melatihnya itu yang kejam, itu yang diprotes atau dilawan sama kerjaan ini. Sehingga kalau bisa janganlah mempergunakan satwa untuk mencari uang gitu ya. Ya, masih banyak usaha lain yang bisa kita lakukan untuk mencari nafkah. Ya, tidak seharusnya. Kecuali kalau kuda, sapi, atau itu kan memang sudah biasa ya, membantu kita dalam meringankan pekerjaan. Tapi kalau misalnya monyet, dolphin, sirkus dolphin itu kan tidak seharusnya ya nggak? Nah, dolphin mana dolphin? Nah ini. Iya, suruh loncat ke api dolphinnya. Dan juga biasanya dolphin itu kan butuh air, butuh berenang. Tempat renangnya itu kecil. Coba bayangin seperti itu. Kayak akuarium. Benih kalau akuarium. Kayak tempat mandi yang dari Betap. Bukan betap yang kamu suka mandi yang pinggirnya itu ditiup angin. Kolam renang kecil tuh. Yang gitu. Kolam renang karet, kayak kolam renang karet. Ya nggak? Nah, itu tidak seharusnya. Terus ini biasanya anjing-anjing terlantar. Makanya banyak anjing tadi kan? Karena banyak anjing yang berkeliaran, yang tidak ada pemiliknya, dan belum tentu dapat makan atau enggak. Jadi yayasan ini membantu satwa-satwa seperti itu.
dan penyu juga, pelestarian penyu. Terus apa lagi? Ada lagi yang di luar satwa mendukung untuk program daur ulang sampah. Untuk peduli lingkungan. Dan juga dengan pihak kehutanan terutama teman-teman Polhut, teman-teman JSA ini membantu juga dalam proses penyelidikan dan penyitaan satwa-satwa liar. Sayapnya bisa mencapai 2 meter. Kalau untuk besar itu. Ini coba lihat. Ini namanya peter. Ya. Peter. Namanya peter. Ya, terlalu dekat pintu, Pak. Ya, karena sayapnya abu. Tadi kalau elang bondol sayapnya coklat. Tapi bukan, nggak bisa dimakan walaupun coklat ya. Jangan dimakan ya. Oh beda ya? Oh beda. Iya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Paris bisa ngebedakan ya? Nah, nanti kalau sudah betul-betul jago terbangnya, berarti udah dianggap lulus ya. Nilainya A atau misalnya 9 ke atas lah nilainya. Nanti yang mengamati kan di sini nih, di pondok ini. Nih si Mas ini nih. Si Mas ini dia ini aja pagi-pagi atau sore gitu ngeliatin elang doang dia kerjaannya tuh. Ngintip elang gitu. Baru dia bikin laporan, elang ini sudah dinyatakan lulus. Nanti akan dilepas. Ya. Elang bondol ini termasuk elang yang setia sama satu pasangannya. Tepuk tangan dong. Jadi dia pada saat usia memasuki usia perkawinan akan mencari pasangannya, dan kalau sudah dapat pasangan dia akan bersama-sama sampai mati. Ketika salah satu mati, elang yang ini tuh tidak akan mencari penggantinya. Itu saya banget itu. Tenang Kang, jangan mual gitu Kang. Cari lagi. Jadi langsung. yang ada yang paling kecil dia setia. Anak-anak kan menguasai Pulau Kotok ini dia berantem dulu. Berantem dulu. Siapa yang menang dia tetap di sini. Yang kalah akan mencari pulau lain. Gitu ya? Paham ya? Jadi dia memang satwa liar begitu. Kita mah jangan. Misalnya mentang-mentang ada rumah, gua pengen rumah ini nih, berantem dulu sama yang punya rumah, nggak mungkin kan? Nggak boleh, kita manusia. Kalau elang seperti itu, misalnya ini dia rumahnya, ibaratnya rumahnya nih yang punya rumah. Datang nih tamu, tapi si tamu ini pengen rumah itu, dia berantem dulu sama yang punya rumah. Kalau yang punya rumah kalah, pergi kan, berarti dia menjadi pemilik rumah baru. Tapi kalau yang punya rumahnya kuat, sebagai tamu dia pergi lagi, mencari rumah lain. Gitu ya, ibarat gitu. Paham ya? Songong. Songong. Paham ya? Itu sifat naluri elang seperti itu. Ya, karena sayapnya abu. Tadi kalau elang bondol sayapnya coklat. Tapi bukan, nggak bisa dimakan walaupun coklat ya. Jangan dimakan ya. Oh beda ya? Oh beda. Iya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Paris bisa ngebedakan ya? Apa? Dengar dulu. Gimana? Berapa tahun ya? Apanya? Umur elang biasanya? Bisa sampai 25 tahun. 25 tahun. Bisa sampai 25 tahun. Ya kadang-kadang udah kalau kita ya udah kakek nenek gitu kali ya. Sebentar lagi mungkin bagus pertanyaannya, 25 tahun. Diambilnya biasanya begini. Tempat tadi mengambil itu kalau kita istilahkan menyita. Menyita itu apa? Mengambil paksa atau mengambil secara hukum. Nah, secara hukum dong. Iya. Karena dia dengan memelihara elang, ingat ya, semua jenis elang sudah termasuk satwa dilindungi. Berarti kalau misalnya memelihara itu melanggar hukum. Paham ya? Patung elang, biasanya elang ada yang diawetkan kan? Yang udah mati diawetkan pakai terlalu terbiasa ketemu manusia. Tadi kalau nggak salah Bapak bilang elang itu sifatnya harusnya alami itu tidak tergantung sama manusia, jauh dari manusia. Melihat manusia itu harusnya pergi, ya.
Tapi karena dia pernah dikandangin atau pernah dijual di pasar, lihat manusia itu justru mendekat, kan itu salah kan? Ya kan? Udah berbeda sifat alaminya berarti. Nah, untuk mengembalikan sifatnya itu, yaitu caranya dia dibatasi bertemu dengan manusia supaya jangan kenal manusia lagi deh, gitu ya. Karena memang dasarnya secara alami dia tidak harus kenal manusia, betul nggak? Nah, kecuali kalau peliharaan, bedain sama peliharaan ya. Kalau peliharaan anjing, kucing, atau misalnya kalau di rumah ada yang punya burung perkutut, burung apa, itu memang butuh kita manusia. Nah, apa? Peter. Sini ada apa elang? Hah? Di sini cuma ada elang. Ada yang tahu kemarin dibahas bedanya monyet sama kera? Kalau kera itu nggak ada buntut ya. Monyet punya buntut. Monyet punya buntut. Kalau kera? Nggak ada. Sebenarnya ini kera memang tidak ada buntutnya. Kalau monyet seperti om ini alinya. Kita ucapkan terima kasih kepada Mas. Siapa Mas? Ah, kemana? Oh, ke Karang Perilis mau jalan. Oke, ke Karang Perilis ini.